Ya nanti perlu dibuka ya. Yang saya hormati jamaah tarawih salah rata pelaku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para guru, para hujjah, dan terutama pembina musola rata pelaku, Bapak Faroh, Haji Tony Farid Maulana Yossi. Mudah-mudahan beliau selalu disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Panjangkan umurnya, dibebaskan rezekinya oleh Allah. Amin. Selalu senantiasa eksis musola ini ya, karena beliau lah yang selalu menghidupkan sehari-harinya di musola rata palaku ini dari menjelang berbuka puasa ya. Pertama beliau ini kayaknya musola berkesepian. Alhamdulillah ya, Allah utus mengatur kita untuk mengisi di musola ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini bertepatan malam ke-20 ya. Malam 21. Berarti ingat pada lebaran. Apal malamnya. Semua agak ingat ini malam ke berapa? Malam berapa? 21 ya. 21. Kata para ulama, perbanyaklah i'tikaf di masjid, di musola di akhir-akhir 10 Ramadan. Ya, di akhir 10 Ramadan itu ya, bisa tanggal 20, bisa tanggal 21, 22, 23 sampai selesai ya. Bisa ada yang tanggal 30 atau tanggal 29, akhir sampai akhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di akhir-akhir bulan Ramadan itu ada salah satu malam yang mana apabila beramal seseorang itu ya, maka amalannya itu ditulis oleh Allah itu sama dengan 1000 bulan gitu. Kenapa demikian? Karena Allah sudah turunkan ayatnya melalui Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta yang sering dikomandangkan oleh para guru, oleh para asatid yang mungkin juga pada hafal surah-surahnya dan mungkin juga makna-maknanya. Di balik itu ada kisahnya Pak, ibu-ibu sekalian. Kenapa ayat itu diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi tatkala Rasulullah SAW sedang berkumpul-kumpul, sedang di masjid zikirnya, atau kalau kita tuh di masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, baginda Nabi ini tersenyum-senyum, sehingga ada yang memperhatikan dari salah satu sahabat, kenapa Nabi tersenyum-senyum gitu. Ditanyalah oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, adakah di antara kami yang membuat engkau tersenyum? Kata Nabi, lah enggak ada. Terus kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Nabi memberitahukan, baru saja Allah memberitahukan kepadaku ada salah satu nabi yang masuk surga sendirian tanpa ada pengikutnya. Sendirian masuk, ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tersenyum-senyum. Itu. Lalu sahabat bertanya, siapakah Nabi Allah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, itu adalah Nabi Samun alaihi salam. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ceritakan kami tentang Nabi Allah Samun. Diceritakanlah oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang kisahnya Nabi Allah Samun alaihi salam. Singkat cerita,
Ya, karena kalau diceritain ini tentang Nabi Samun nggak udah yang subuh. Ya, jadi ini sekilas saja buat penyemangat kita beribadah di bulan Ramadan. Kata Nabi Samun ini orang yang hobinya berperang, ya. Berperang untuk menegakkan agama Allah, berjihad. Jadi dia mendatangi para raja-raja untuk apa? Mentauhidkan Allah, untuk apa namanya? Untuk mengimankan raja-raja itu untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi raja-raja tersebut tidak mudah, ya, untuk beriman kepada Allah. Bahkan Nabi Allah Samun itu diperangi, ya, suruh tangkap atau suruh bunuh oleh para pasukan raja-raja pada zaman Nabi Allah Samun. Setiap diutus oleh raja-raja untuk menangkap atau membunuh Nabi Allah Samun ini, diutus 1.000 pasukan, kalah. Diutus lagi 10.000 pasukan, eleh. Diutus lagi 70.000 pasukan, mati. Bahkan raja-raja ini bingung, bagaimana ini menaklukkan Samun yang sendirian, yang tidak mudah dikalahkan. Singkat cerita, rapatlah para raja untuk mencari bagaimana cara mengalahkan Nabi Allah Samun. Dibuatlah sayembara berita barang siapa yang bisa mengalahkan atau menaklukkan Nabi Allah Samun akan mendapat hadiah yang sangat besar serta kedudukan yang tinggi di kerajaan. Berita tersebut didengar, ya, oleh siapa? Oleh istri beliau, istrinya Nabi Allah Samun. Sehingga didatangi, ini butuh sono sini, sehingga dibuat kesepakatan apabila mengetahui rahasianya itu kekuatan Nabi Allah Samun, maka istrinya akan diberi kedudukan serta fasilitas kerajaan. Singkat cerita, ya, yang namanya suami istri sedang bersenda gurau, ditanya-tanyalah oleh istrinya, ya Nabi Allah, hal apakah yang membuat kamu lemah? Karena selama ini tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkanmu. Kata Nabi Allah, saya ini adalah Nabi Allah, orang yang orang yang dikasih oleh Allah, diberi maaf ini mulutnya kering. Yang dulu jeda iklan sedikit. Boleh. Diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu benda, ya, ataupun kekuatan dunia yang dapat melukai aku. Kata malaikat kata Nabi Samun kepada istrinya, kecuali apabila diputuskan rambutku ini dilibatkan ke kaki, ke tanganku, maka aku akan tidak berdaya. Makanya, ya, bisa jadi buat contoh, segagah apapun, ya, Pak Dadang yang ganteng, yang tak terkalahkan oleh lelaki manapun, tetapi kalau di depan istrinya eleh. Gitu, ya. Itulah kelemahan laki-laki, yang segagah apapun sama perempuan mah eleh. Pariwara, Pak Dadang. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, ya, diikatkannya, ya, digunting rambutnya, diikatkannya, lalu dilaporkan kepada itu raja yang memang ini menangkap Nabi Allah Samun. Ditangkapnya raja, ya, ditangkapnya Nabi Allah Samun sehingga disiksa, ya, sehingga kita disiksa, dipotong kakinya, dikeluarkan matanya, di kupingnya, pokoknya semuanya, tangan, kaki, kuping, lidah, matanya dipotong-potong semua, ya. Karena memang
saat Nabi Allah Sam'un itu berperang, apabila mengalahkan pasukan, ya, kupingnya pasukan itu dipotong-potongin, dimasukin peti, dikirim ke raja tersebut. Tangan-tangan dipotong. Nah, untuk membalaskan sakit hatinya raja itu, maka dipotong. Nah, dibalas saat eksekusi. Ya, kita tuh hukum pancung, dipenggalnya itu Nabi Allah Sam'un. Ya, setelah puas menyiksa, Nabi Allah Sam'un itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apabila Engkau kembalikan kekuatan aku, maka aku akan nazar kepadamu, akan berjihad, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Menangislah para sahabat mendengar cerita dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW tentang Nabi Allah Sam'un. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan di umatmu ya Allah yang bisa membandingi umat-umat sebelum kamu, ya, atau orang-orang terdahulu sebelum kamu? Karena umat-umat terdahulu itu umurnya panjang, ibadahnya hebat-hebat. Saat mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Allah Muhammad SAW tidak menjawab, ya, terdiam. Lantaran apa? Lantaran Nabi Allah itu tidak akan menyampaikan suatu risalah, ya, atau memberikan suatu jawaban kalau belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat terdiam Nabi Allah Muhammad SAW, turunlah malaikat Jibril memberikan apa? Membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tersenyumlah Nabi Muhammad setelah malaikat Jibril membawakan wahyu, yaitu surah Al-Qadar yang isinya bahwa amalan tersebut lebih baik, lebih bagus daripada beramal selama 1000 bulan. Berarti kalau lebih baik atau lebih bagus, berarti lebih bagus daripada jihadnya Nabi Allah Sam'un. Mudah-mudahan yang terawih pada malam ini, yang puasa pada hari tadi, ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laksana pahalanya Nabi Allah Sam'un.